Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Khairunisa. Saya dari anggota kelompok 6 kelas MN21D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang studi kelayakan bisnis Risolbyte. Nama-nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada Eva Khairunisa, yang kedua ada Rindi Apridianti, dan yang ketiga ada Sabrina Sheila Fatimah Zahra. Latar belakang usaha. Kata kuliner tidak asing di telinga masyarakat. Banyak orang yang memanfaatkan kuliner makanan ini menjadi sebuah bisnis. Berbagai jenis makanan di Indonesia sangat banyak, dari makanan tradisional dan makanan dari luar yang masuk ke Indonesia. Banyak jenis makanan yang dimodifikasi dalam bentuk dan rasa yang berbeda sebagai inovasi bisnis. Salah satunya adalah rissoles. Biasanya rissoles diberi isian sayur, wortel, kentang, dan bihun. Dalam istilah kuliner Prancis, verba rissoles berarti menjadikan coklat. Sebuah risol selalu dibungkus oleh pastry kulit yang terbuat dari tepung dan telur, gelembung atau sejenisnya. Biasanya digoreng, tetapi kadang-kadang dipanggang dan di oven. Rasa risol dapat asin atau manis. Rasa manis didapat dengan menaburinya dengan gula halus dan melengkapinya dengan saus buah. Risolbyte adalah sebuah inovasi dalam bisnis kuliner yang biasanya hanya ada satu varian rasa. Tetapi pada rissoles ini terdapat berbagai macam rasa. Nama Risolbyte dibuat karena rissoles biasa yang memiliki rasa original. Pada Risolbyte ini ditambahkan jenis pedas. Dua jenis hot dan original memiliki berbagai macam rasa, yaitu hot dog, smoked beef, sosis telur, pizza, keju mozzarella, cheese, sosis keju, dan coklat. Rissoles dijual dengan didinginkan, frozen, dan sudah siap dikonsumsi digoreng. Target pasar Risolbyte yaitu masyarakat menengah. Rissoles boom memiliki perbedaan, yaitu memberikan cita rasa baru kepada konsumen. Tujuan yang pertama, menjelaskan kebutuhan legal bisnis untuk berusaha Risolbyte. Yang kedua, menjelaskan dukungan peluang pasar dan pemasaran. Yang ketiga, menjelaskan dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bisnis Risolbyte. Yang keempat, menjelaskan dukungan teknis dan teknologi. Yang kelima, menjelaskan dukungan finansial. Kegunaan yang pertama, untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik sebelum usaha dijalankan. Yang kedua, untuk menyiapkan kebutuhan dana dan risiko usahanya supaya mendapatkan profit dan berkelanjutan. Identitas usaha, nama perusahaan Risolbyte, merek dagang Risolbyte, jenis usaha toko makanan, kegiatan usaha memproduksi dan menjual belikan makanan Risolbyte. Alamatnya Jalan Kerajaan 2, Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat 41371. Pemilik Areta Abinaya, nomor telepon 0857795144440, email risolbyte@gmail.com. Aspek legal bisnis, visi misi perusahaan. Visi, menjadikan Risolbyte sesuatu makanan berbeda yang memiliki cita rasa menarik dan lezat. Misi, yang pertama, menciptakan dan menambahkan inovasi dalam varian rasa. Yang kedua, selalu memberikan kepuasan kepada konsumen. Yang ketiga, memberikan harga terjangkau dengan rasa yang lezat. Struktur organisasi Risolbyte. Struktur organisasi UMKM Risolbyte dijelaskan pada gambar di bawah ini. Pemilih, produksi, pemasaran. Aspek legal bisnis, izin usaha. Usaha ini merupakan usaha rumah tangga, maka izin usaha yang dilakukan adalah melalui RT setempat, dan apabila berkembang dan maju, maka usaha ini akan membuka sebuah gerai yang memerlukan izin usaha. Yang dibutuhkan untuk membuat izin usaha yang dibutuhkan hanya surat izin tempat usaha SITU dan surat izin usaha perdagangan SIUP. Di slide ke-8 ada aspek pasar dan peluang bisnis. Di situ ada tabel analisa potensi, peluang pasar, dan estimasi permintaan pasar yang menghitung calon konsumen yang dilihat dari masyarakat yang lewat di sekitaran proyek. Di daerah situ ada jumlah pesaingnya ada 2 dan sudah mengambil kisaran 70%. Terus terisi ada 30% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan Risolbyte meraih 50%-nya, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50 calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani
ada 70%, jadi 70 dikali 1805 sama dengan 1264 orang. Pelanggan yang belum dilayani ada 30%, dikali 185 sama dengan 542 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50%. 50 kali 542 sama dengan 270 orang per hari. Jadi kalau setiap karyawan belanja 30.000 per hari, maka peluang pendapatan 30.000 dikali 271 sama dengan 8.130.000. Di slide ke-9 ada analisis segmenting pasar. Dalam bisnis kuliner Risobite, bila berdasarkan segmentasi geografis, usaha ini memfokuskan pada konsumen lokal di daerah Karawang dan sekitarnya. Karena usaha ini masih terbilang usaha yang baru dirintis dan masih usaha rumahan. Untuk segmentasi demografis, untuk semua kalangan, baik perempuan maupun laki-laki, terutama pada konsumen anak remaja yang cenderung suka makanan yang asin dan pedas. Di bagian pasar sasaran, target pasar bisnis kuliner Risobite adalah para remaja baik perempuan maupun laki-laki yang menyukai makanan khas Indonesia yang cenderung pedas dan gurih. Selain penjualan secara online, Risobite juga menyediakan penjualan secara online. Jadi, apabila konsumen tidak dapat datang langsung ke kedai Risobite, konsumen bisa memesan melalui aplikasi GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Di slide ke-10 ada analisis bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk yang kami jual berupa risol mayo yang diberi nama Risobite. Risobite dibuat dengan menggunakan bahan dan isian yang berkualitas dan pilihan. Untuk kemasan, Risobite beku atau frozen dikemas menggunakan tin wall, dan untuk risol matang atau goreng dikemas menggunakan paper lunchbox. Yang kedua ada price. Dengan dilakukannya strategi penetrasi pasar, Risobite memiliki peluang membangun ketertarikan pelanggan melalui sektor harga yang ditawarkan sekitar 4.000 per piece-nya. Yang ketiga ada place. Usaha ini ditempatkan di daerah Kondang di Jalan Raya Kerajaan 2, Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur, di sebelah warung nasi Padang. Yang keempat, promotion. Salah satu cara promosi yang dilakukan di Risobite yaitu word of mouth dan mempromosikan melalui sosial media seperti WhatsApp, Line, Instagram, dan usaha Risobite terhubung dengan aplikasi GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Kami juga akan memberikan promo spesial bagi konsumen. Di slide ke-11 ada analisis pemasaran di masa depan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Dr. Haji Ludi Wisnu Wardana tahun 2023 mengatakan bahwa media sosial menjadi satu-satunya cara yang paling efektif untuk mempromosikan bisnis yang sudah berjalan. Melalui media sosial, pemilik bisnis dapat menjangkau banyak khalayak yang lebih luas untuk mengedukasi konsumen tentang produk yang mereka jual, yang mungkin sulit dilakukan melalui jenis promosi lainnya. Yang kedua, ada simpulan aspek pasar dan peluang pasar. Dapat diketahui bahwa betapa pentingnya aspek pasar dan pemasaran dalam suatu bisnis. Aspek pasar biasanya digunakan untuk mengetahui berapa banyak permintaan yang ada agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Tingginya persaingan di pasar memerlukan kajian terhadap aspek pasar untuk mengurangi hal-hal yang dapat merugikan bisnis. Dengan posisi pasar yang tepat, maka perusahaan akan memperoleh pendapatan yang diinginkan. Di slide ke-12 ada aspek sosial dan ekonomi. Yang pertama, dukungan umum pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2021 sampai 2026 merupakan rencana pembangunan tahap keempat dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karawang tahun 2005 sampai 2025. RPJMD Karawang tahun 2005 sampai 2025 memiliki visi Karawang sejahtera berbasis pertanian dan industri dengan misi yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat yang berkualitas dan berakhlak dalam lingkungan kehidupan sosial yang budaya dan beradab. Yang kedua,
mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing, berkualitas, dan rasional yang digerakkan oleh sektor pertanian dan industri. Yang ketiga, mewujudkan Kabupaten Karawang yang produktif, nyaman, indah, dan lestari. Yang kedua, ada dukungan pertumbuhan ekonomi negara atau masyarakat. Pada tahun 2021, berdasarkan angka proyeksi hasil perhitungan BPS bahwa jumlah penduduk Kabupaten Karawang tahun 2020 mencapai 2.370.488 jiwa penduduk laki-laki. Pada tahun 2020 berjumlah 1.213.4 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 1.157.484. Rasio penduduk Kabupaten Karawang adalah 105, yang artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 sekitar 0,87% dengan luas Kabupaten Karawang sebesar 1,753,27 km didapatkan kepada penduduk per kilometer sebesar 1.332 jiwa. Di slide ke-13 ada aspek lingkungan. Yang pertama, dukungan lingkungan fisik. Kementerian Lingkungan Hidup RI secara umum telah menetapkan sasaran pembangunan lingkungan hidup yang hendak dicapai, yaitu meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah, menurunnya emisi GBK dari sektor limbah, dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon, menurunnya laju penyusutan hutan. Adapun sasaran khusus yang hendak dicapai adalah yang pertama, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir, dan laut serta air tanah. Yang kedua, terlindungnya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem hutan. Yang ketiga, membaiknya kualitas udara dan pengelolaan sampah serta limbah, bahan berbahaya dan beracun. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. Yang kedua, ada simpulan dukungan lingkungan. Arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2023 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, pertumbuhan PDB dan ekspor LHK untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia dan surplus neraca perdagangan non-migas. Yang kedua, peningkatan kapasitas kelompok tani hutan yang ditunjukkan dengan nilai transaksi keuangan kelompok untuk mendorong pemerataan pembangunan. Yang ketiga, penurunan beban lingkungan dari penurunan kebakaran hutan dan lahan dan laju deforestasi serta perbaikan parameter lingkungan. Di slide ke-14 ada aspek teknik dan teknologi. Yang pertama, pemilihan lokasi. Dalam menentukan lokasi yang tepat akan sangat memberikan keuntungan bagi Risobait ini, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Risobait berlokasi di sekitaran Jalan Kerajaan 2 Kondang Jaya, Kecamatan Karawang Timur di Karawang, supaya mudah untuk dikunjungi dan dibeli oleh pelanggan. Yang kedua, ada tata letak. Proses dalam menentukan bentuk dan penetapan segala fasilitas yang mendapatkan dan menentukan efisiensi produk maupun operasional. Berkenan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan penentuan lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Kedai Risobait menghadap langsung ke jalan raya agar pembeli atau konsumen dapat memudahkan mencari kedai Risobait. Bangunan dan tata letak usaha. Berikut bangunan tata letak usaha yang kami buat, yang kami teliti. Lalu keterangannya di sebelah sini ada dapur, tempat guna berproduksi untuk menyajikan Risobait. Lalu yang kedua ada tempat order melalui komputer, seperti terdapat 4 kursi untuk konsumen menunggu pesanannya. Baik, selanjutnya ada peralatan produksi. Peralatan yang digunakan usaha Risobait berupa teflon, kompor gas, baskom, stainless, talenan, saringan minyak dalam keadaan bagus dan bersih sehingga dapat menjamin kebersihan dan kualitas produk. Teknologi ini meningkatkan bisnis Risobait menjadi kedai modern secara otomatis, sistem pemesanan, sistem pengiriman makanan secara otomatis melalui aplikasi GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.
Lalu ada peralatan produksi pendukung. Sistem pemesanan makanan menggunakan komputer. Proses pemesanan dengan komputerisasi akan mudah dan cepat. Saat makanan sudah siap, komputer akan memunculkan pesan untuk memberitahu kepada pelanggan. Slide selanjutnya ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh perusahaan Resolbyte dalam kegiatan operasional menunjang teknologi ini dengan meningkatkan bisnis. Resolbyte menjadi kedai modern, otomatis, sistem pemesanan dan pengiriman makanan otomatis. Selanjutnya ada peralatan dan kebutuhan yang digunakan. Berikut peralatan produksi pendukung dan juga persediaan bahan baku pada bisnis Resolbyte. Selanjutnya ada kelengkapan administrasi. Berikut kelengkapannya seperti ada biaya listrik, biaya air, biaya jaringan internet, biaya ATK, biaya transportasi, dan yang lainnya. Lalu selanjutnya ada manajemen project. Manajemen project ini berliputan dengan cara membuat risol tersebut. Yang pertama, campur bahan adonan kulit. Lalu yang kedua, tambahkan prison plate bendera kental manis yang nikmat. Lalu olesi wajan anti lengket dengan minyak. Cetak adonan. Masak isi kulit dengan smoke beef, mayo, keju, dan telur rebus atau varian rasa lainnya. Lalu gulung atau lipat menjadi risol. Lalu yang keenam, ada celup risol ke dalam sisa adonan kulit, lalu ke tepung roti, lalu goreng hingga matang sehingga kecoklatan. Oke, selanjutnya ada SDM yang dibutuhkan. Bagian keuangan, yang pertama harus memiliki kompetensi dan profesional dalam bekerja. Lalu yang kedua, mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi secara implementasinya. Lalu yang keempat ada dapat dipercaya, adil, jujur, dan tidak berprasangka. Atau yang kedua ini bagian pemasaran. Bagian pemasaran ini yang pertama, kemampuan untuk mengkoordinasikan usaha tim besar dan beragam karyawan kreatif. Lalu yang kedua menunjukkan keefektifan dalam mengadakan percakapan dengan pelanggan. Lalu yang ketiga ada penginjinan pelanggan dan pengembangan produk dan jangkauan pelanggan yang berfokus pada pelanggan. Lalu yang keempat ada memberikan saran dan masukan yang berguna. Selanjutnya ada bagian produksi. Produksi ini yang pertama harus berpikir kritis dan bisa memecahkan masalah. Lalu yang kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Lalu yang ketiga, memiliki kemampuan untuk mendelegasi tugas dengan benar. Lalu yang keempat, memiliki kemampuan beradaptasi dengan pelanggan atau sekitar lingkungan. Atau yang kelima ini mampu melakukan negosiasi bisnis, dapat mengambil keputusan, lalu juga dapat menjalin kerjasama dengan tim. Lalu ada bagian distribusi. Bagian distribusi ini mencakup harus disiplin, cekatan, dan teliti, dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, lalu jujur, serta dapat dipercaya. Lalu yang terakhir ada karyawan toko. Karyawan toko ini kita harus jujur, disiplin, cekatan, teliti, dan yang lainnya. Oke, dari kesimpulan yang kami simpulkan, studi kelayakan bisnis Risol ini memiliki potensial untuk menghasilkan keuntungan, namun untuk mencari keuntungan harus memiliki keterampilan teknis dan manajemen yang cukup. Penelitian ini menunjukkan bahwa risol adalah makanan populer dan banyak dicari terutama di kalangan masyarakat Indonesia. Pasar terbaik untuk penjualan risol adalah pasar tradisional atau supermarket. Strategi pemasaran yang dapat dilakukan yaitu melalui media sosial dan pemasaran langsung. Untuk memulai usaha ini perlu dilakukan pemasaran dan promosi agar konsumen mengetahui. Selain itu, perlu juga memperhatikan kualitas produk, ketersediaan bahan baku, dan memperhatikan harga yang kompetitif untuk menarik pelanggan. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.